Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ekar Patri Akbar. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas tentang apa itu bencana alam serta risiko dan terjadinya bencana alam itu sendiri dalam bidang pengindaran jauh serta dalam bidang mitigasi bencana ini. Baiklah, mari kita lihat. Sesuatu yang dapat merusak alam dan lingkungan sekitar dan dampaknya akan merugikan banyak pihak. Nah, alam berarti suatu peristiwa yang menyebabkan kesusahan dan kerusuhan, dan itu akan mempengaruhi populasi dari manusia. Bencana alam adalah suatu kejadian alam yang biasanya berdampak merusak alam. Seperti banjir, tanah longsor, gunung meletus, dan gempa bumi, dan masih banyak lagi contoh-contoh bencana alam lainnya. Adanya gempa bumi, banjir, tsunami, longsor, dan lain-lain. Banjir, gempa bumi, longsor, dan masih banyak lagi. Mitigasi bencana berarti upaya yang kita lakukan untuk mencegah terjadinya dampak yang terlalu besar dari adanya peristiwa alam. Kalau untuk penanggulangan bencana alam sendiri, misalnya gempa bumi ya. Gempa bumi biasanya kalau misalnya kita berada di ruangan yang lebih tinggi, kita berlindung di bawah meja atau apa gitu. Terus biasanya kalau kita berada di dataran yang rendah, kita berlari ke tempat yang lebih luas, yang menghindari bangunan-bangunan yang tinggi. Kalau terjadi gempa ya, kalau terjadinya gempa palingan ya kita harus jauh dari bangunan-bangunan besar, bangunan-bangunan tinggi. Jika saya berada di tempat yang tinggi, saya akan berlindung di bawah kaki meja sebisa saya. Dan jika saya berada di tempat yang di bawah atau tempat yang berada di tempat yang rendah, saya akan lari keluar ruangan. Tahukah Anda apa yang seharusnya kita lakukan sebelum, selama, dan sesudah gempa terjadi? Siap siaga sebelum terjadinya bencana gempa artinya kita mengantisipasi, mempersiapkan diri sebelum benar-benar gempa terjadi. Misalnya, memperbaiki konstruksi rumah sehingga tahan gempa, meletakkan lemari dekat dinding secara aman, menempatkan barang-barang besar dan berat di dalam lemari di bagian paling bawah, meletakkan barang pecah belah atau bahan mudah terbakar di tempat rendah dan tertutup, menggantungkan barang yang berat seperti figura foto atau cermin jauh dari tempat tidur, sofa atau tempat duduk, memperbaiki kerusakan jaringan listrik atau gas, mengenali tempat-tempat aman di dalam dan di luar rumah, menyiapkan barang-barang penting dalam satu tas, misalnya lampu senter, radio, baterai cadangan, perlengkapan P3K, lilin, obat-obatan, makanan dan minuman siap saji, uang tunai, buku tabungan, dan surat-surat penting lainnya. Melakukan simulasi evakuasi bencana gempa, memiliki daftar kontak atau nomor-nomor penting seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi, Kabupaten atau Kota, nomor telepon TNI, polisi, rumah sakit, PMI, ataupun Dinas Pemadam Kebakaran. Nah, itulah beberapa hal yang kita lakukan guna mempersiapkan diri sebelum terjadinya gempa. Kemudian, jika terjadi gempa, apa yang harus kita lakukan? Tetaplah tenang, jangan panik, dan ikuti langkah-langkah berikut. Berlindung di bawah meja atau lindungi kepala yang kokoh, atau jika ada meja atau dengan Anda. Jauhi gelas, kaca, atau jendela atau apapun yang mungkin menimpa Anda.
tetap di dalam dan di luar jika sudah aman, dan keluarlah jika sudah aman. Matikan gas, listrik, dan air. Jangan lupa selalu memakai alas kaki. Jangan menggunakan lift. Jika sedang di luar, jauhi gedung, pohon, papan reklame, dan lampu jalan atau jaringan berkabel. Jika sedang berkendara, menepi atau berhenti segera, tetap tinggal dalam kendaraan, hindari berhenti di bawah atau di dekat bawah bangunan, jembatan atau pohon. Jika terjebak dalam reruntuhan, jangan menyalakan api. Tutup mulut Anda dengan sapu tangan. Jangan bergerak atau apapun yang menimbulkan debu. Memunculkan suara pada pipa atau dinding sehingga tim SAR kita dapat mencari posisi Anda. Ingat, yang penting tetap tenang dan jangan panik. Jika tenang, maka resiko yang tidak perlu hindari. Jika terjadi gempa, begitu banyak bangunan yang rusak, ada juga korban yang terluka atau terjebak di dalam reruntuhan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Waspada gempa susulan. Dengarkan informasi dari radio atau televisi. Jangan terpengaruh kabar bohong atau hoax. Jauhi area yang hancur dan kembali ke rumah jika sudah aman. Waspada benda-benda yang dapat menjatuhi Anda. Jika tercium bau gas, buka jendela dan keluar bangunan. Apabila ditemukan jaring kabel yang rusak, segera matikan listrik. Bantu korban yang luka atau terjebak. Ingat, gempa bumi tidak bisa kita hindari, namun kita dapat siasati. Tetap tangkas. Indonesia berada di jalur gempa teraktif di dunia karena dikelilingi oleh cincin api Pasifik dan berada di atas 3 lempeng tumbukan dunia. Ini membuat informasi yang akurat untuk pemantauan mitigasi bencana. Salah satu teknologi yang dapat membantu kita bencana dan pemantauan kekayaan alam Indonesia yakni dengan menggunakan data citra satelit panggilan jauh milik Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN. Wilayah yang sulit diakses yang tidak dapat diakses oleh kontak langsung yang cukup baik atau daerah tersebut. Sesuai dengan tugasnya, sebanyak 17 poin tujuan pembangunan berkelanjutan dengan 7 penduduk yang begitu banyak dengan menggunakan penginderaan jauh. Penginderaan jauh mempunyai pengaruh yang besar karena dapat digunakan untuk kebijakan-kebijakan berencanaan sampai dengan aspek untuk pemanfaatan sumber daya alam, lingkungan sampai dengan kebencanaan. Data penginderaan jauh dengan satelit resolusi yang tinggi sangat diperlukan untuk pemetaan di Indonesia seperti bidang pertanian, bidang maritim, bidang kehutanan, mitigasi bencana, dan rencana detail tata ruang (RDTR). Nah, itulah kegunaan dari mitigasi bencana dalam penginderaan jauh. Semoga bermanfaat dan dapat diterapkan ya sobat tanggap bencana. Terima kasih.